Halo, Santri mendunia panggilan jiwa, dakwah dan ekonomi pergerakan kita. Santri mendunia terkoneksi di setiap negara untuk Indonesia sehat, kuat dan sejahtera. Sahabat santri di seluruh dunia untuk lanjutkan peradaban bangsa. Santri bermakna dan terus berkarya. Indonesia ada di tangan kita. Santri mendunia, santri mendunia, santri mendunia, optimis pesantren kita. Jadi ulama dan jadi pengusaha, diridhoi berkarya. Oke, Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'a sunnatu wa jama'ata min yaumi haza ila yaumin naqdah. Al-Hadratil Muhtaram, Sa'adatin Aida Al-Fudala, yang terhormat Ketua Umum Santri Mendunia, yakni Kang Muhammad Abdul Aziz, yang terhormat Ketua PPI Hadramaut, yakni Kang Ahmad Alfian Jihadi, yang terhormat Sekjen Santri Mendunia, Yaman, Kang Muhammad Aufa Aflaha, yang kami hormati Koordinator Santri Mendunia Banten, Kang Sa'adullah Khairul Ikhwan, yang kami hormati moderator pada sore hari ini, yakni Kang Arya Nur Fauzi. Dan yang saya banggakan, para hadirin yang bergabung pada sore hari ini dalam acara webinar internasional yang mengangkat tema Sehari Berkunjung ke Negeri Seribu Wali. Semoga senantiasa acara kita pada sore hari ini dilimpahkan oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita walaupun secara daring, secara online, senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita panjatkan salawat serta salam kita kepada baginda kita, Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan sangat antusias sekali, saya Muhammad Pangestu Sartono Putra akan memandu acara webinar internasional pada sore hari ini dari awal sampai selesai nanti. Saya akan bacakan agenda-agenda acara pada sore hari ini. Acara webinar pada sore hari ini yakni pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santri Mendunia, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima acara inti, dan yang keenam penutup dan doa. Mungkin lanjut saja kita masuk ke acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara webinar internasional Santri Mendunia yang mengangkat tema Sehari Berkunjung ke Negeri Seribu Wali dengan ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak kepada acara yang kedua yakni pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh santriawan Pondok Pesantren Miftahul Khair, yakni kepada Kang Fatur Rizki. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Jazakallah khairan kasiran kepada Kang Rizky. Mudah-mudahan senantiasa ayat ini baca menjadi limpahan pahala untuk kita semua. Beranjak ke cara yang ketiga, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santri Mendunia. Kepada operator Zoom dipersilakan. Suaranya belum terdengar, Kak. Santri mendunia panggilan jiwa, dakwah dan ekonomi pergerakan kita. Santri mendunia terkoneksi di setiap negara untuk Indonesia sehat, kuat dan sejahtera. Sahabat santri di seluruh dunia untuk lanjutkan peradaban bangsa. Santri bermakna dan terus berkarya. Indonesia ada di tangan kita. Santri mendunia, santri mendunia, santri mendunia, optimis pesantren kita. Jadi ulama dan jadi pengusaha, diridhoi berkarya sepenuh hati. Mari mendunia, mari mendunia, semangat dakwah dan ekonomi kita. Sehat dan kuat majulah Indonesia, sukses santri dan pesantren kita. Ayo bergerak wahai para santri, dengan berkontribusi sepenuh hati. Yakin dan optimis santri pasti bisa, pesantren mandiri untuk Indonesia. Majulah bangsa Indonesia, majulah santri mendunia, majulah pesantren kita, majulah santri mendunia. Beranjak ke acara berikutnya, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Koordinator Santri Mendunia Banten kepada Kang Sadullah Hairul Ikhwan. Falyatafaddal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'adal jannata liman taqwa wa a'adan naro liman aso. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Santri Mendunia yaitu Kang Ajis, yang semoga Allah berikan kepada dia keberkahan. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Umum PPI Hadramaut Kak Alfian Jihadi, yang semoga Allah beliau beserta keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati pula Sekjen atau Sekretaris Jenderal Santri Mendunia Yaman yaitu Kak Aufi, yang semoga Allah beliau beserta keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya banggakan MC, kemudian tilawatil Qur'annya yang alhamdulillah menggetarkan hati, yang insyaallah bisa menyejukkan hati kita semua. Pun kepada moderator, sahabat saya Kang Arya Nur Fauzi, yang alhamdulillah sudah berkolaborasi dengan kita. Semoga beliau beserta keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pula dan saya banggakan para peserta yang ada di Zoom ini. Salawat ring salam kita aturkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beranjak kemudian apa yang melibatkan saya untuk mengadakan webinar internasional, yaitu waktu itu saya melihat di FYP TikTok, karena memang ya keinginan saya untuk ke Hadramaut Yaman, entah itu untuk belajar atau untuk berkunjung, maka di dalam hati saya pernah berkata, ya Allah, semoga saya bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di sana atau bisa berkunjung ke sana. Dan alhamdulillah setelah ngomong itu tuh 2 minggu kemudian saya mengechat inbox dari IG-nya PPI Hadramaut atau langsung ke ketua umum dari PPI Hadramaut dan juga Santri Mendunia Yaman, dan alhamdulillah mereka mau untuk diajak berkolaborasi dan untuk meningkatkan kualitas santri yang ada di dalam negeri. Pun ketika seminggu yang lalu ketika ada musibah yang menimpa Hadramaut, yang mudah-mudahan tidak ada korban jiwa, dan semoga kita doakan untuk mereka semua, para warga-warga Hadramaut dan khususnya dan umumnya yaitu negara Yaman, semoga Allah limpahkan keberkahan bagi mereka. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Hazanallahu wa iyyakum ajmain wa alfa minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Kang Sa'dullah Khairul. Beliau sebagai koordinator Santri Mendunia Banten. Mudah-mudahan senantiasa apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Beranjak yakni sambutan yang kedua, yakni akan dibawakan oleh Kang Abdul Aziz. Beliau sebagai Ketua Umum Santri Mendunia. Al-waktu iyahu falyatafaddal. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah pada sore untuk waktu Indonesia dan untuk waktu Yaman mungkin berbeda ya. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya langsung aja menyapa, ini ada Kang Ahmad Alfian Jihadi selaku Ketua PPI Hadramaut. Salam kenal dan salam hangat Kang
Ahmad Alfian Jihadi, atau saya panggil Ustadz mungkin ya. Ustadz Alfian. Salam kenal. Oke, saya menyapa juga, ini udah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Aufa Aflaha selaku Sekjen Santri Mendunia Yaman. Alhamdulillah ini sudah sering kontakan ya, lewat WA dan sering telepon juga. Dan juga tadi saya melihat ada juga Ustadz Ismail ya, sudah hadir namun mungkin sudah pamit lagi. Oke, dan juga makasih kepada Kang Sa'dullah selaku koordinator Santri Mendunia Banten. Juga ada ini moderator kita Kang Aryan Nur Fauzi, CEO Extrapreneur Indonesia ya. Alhamdulillah sering kerjasama dengan Santri Mendunia dan bisa hadir juga di tengah-tengah kita selaku moderator nanti. Dan juga ini ada MC ya, kita sapa dulu MC kita, ada M Pangestu. Oke, alhamdulillah ya sudah bisa menjadi MC di Santri Mendunia. Dan juga ini tadi koriknya luar biasa nih, bagus suaranya ya, Kang Fatur Rizki ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Membacakan ayat suci Al-Quran dan mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin, amin, amin. Saya semuanya. Oke, sangat senang sekali hari ini adalah webinar internasional dengan tema Sehari Berkunjung ke Negeri Seribu Wali. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh para narasumber yang tentu luar biasa, yang kita nantikan selain juga tausiahnya, juga motivasinya, juga untuk perjalanannya, hikmah perjalanannya selama di sana studi ya. Dan juga nanti akan lebih interaktif, teman-teman bisa saling tanya ya kepada narasumber secara langsung lebih baik sebelum teman-teman melanjutkan studi ke Yaman mungkin ya. Ini insya Allah nih teman-teman ini yang hadir saya yakin ya pengen juga gitu ke luar negeri ya, dan lebih specifically ke Yaman ya. Insya Allah juga acara-acara webinar internasional Santri Mendunia ke depan juga sangat masif ya insya Allah. Dan besok juga ada acara untuk Ramadan ya, dan scholarship di 9 negara ya. Ada banyak negara Eropa, Asia dan Timur Tengah, dan insya Allah akan berkelanjutan. Silakan teman-teman bisa hadir dan mengikuti, dan syukur-syukur alhamdulillah teman-teman bisa juga bergabung ke Santri Mendunia. Dan orang-orang yang bergabung di Santri Mendunia ini perlu catatan bahwa tidak ada unsur paksaan ya. Jadi kita tidak memaksa, dan sifatnya adalah panggilan jiwa karena ini dakwah Santri Mendunia ya. Selain juga kita memberikan kesadaran kepada para santri untuk bisa go internasional ya, dan juga pesantren agar bisa naik kelas. Nah, Santri Mendunia ini menjadi penghubung agar bisa go internasional melalui banyak hal, salah satunya diantaranya lewat dakwah, lewat ekonomi ya. Juga ada semangat nih teman-teman santri ya, dari pengurus pusat juga ada semangat untuk bisa ekspor. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah pasca hari raya kita akan persiapkan ada mentoring ekspor. Jadi teman-teman santri yang punya produk dan juga pesantren yang punya produk, insya Allah akan ada mentoring dari pengurus ya, pengurus Santri Mendunia di pusat. Dan alhamdulillah Santri Mendunia terus bertambah dari sekarang 31 negara ya. Dari Azerbaijan juga masuk, alhamdulillah sekarang nambah, kemarin 30, sekarang 31. Insya Allah akan terus bertambah ya, mudah-mudahan syiar dakwahnya semakin luas. Kalau saya lihat sekarang ini masih kecil sekali ya, syiarnya masih belum masif, tapi insya Allah kita semua bersama-sama ya berdakwah, insya Allah kita bisa, Santri Mendunia bisa maju. Dan juga teman-teman semua, alhamdulillah terima kasih saya ucapkan, alhamdulillah sudah hadir di acara webinar internasional pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang cetar membahana, ustadz-ustadz kita ini luar biasa ilmunya, digali aja pokoknya, insya Allah beliau-beliau sangat welcome saya kira ya, tentang keilmuan di sana dan bagaimana situasinya. Dan saya kalau mendengarkan lagu Ya Tarim itu serasa meneteskan air mata ya, sangat gimana ya, auranya tuh pengen ke bawah, pengen ke sana gitu. Ya, gimana ya, ya pokoknya rindulah gitu ke ulama-ulama di sana gitu, pengen ziarah juga lah. Walaupun sekarang ini kita ziarah secara virtual dulu ya. Oke, mungkin itu aja jargon Santri Mendunia terkoneksi
terkoneksi di 30 negara, hidup bermakna, teruslah bermakna ya. Santri punya ilmu sedikit, amalkan, punya ilmu sedikit, amalkan, jangan sungkan-sungkan, udah, karena yang menguasai itu kan di media, jadi teman-teman dakwah dimanapun berada sekarang. Dan juga terus berkarya, ya kalau misal dalam dakwah mungkin, atau mungkin dalam produk, teman-teman harus punya produk, ya santri harus punya produk, apapun itu jenis produknya, insya Allah bisa bermanfaat dan juga bisa berdampak untuk Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah kita bisa juga silaturahim tidak hanya secara virtual, tetapi juga bisa silaturahim secara offline ya insya Allah. Sebenarnya saya mau jumpa juga nih Ustadz Aufa ini ya di Jakarta, sudah sedang pulang, tapi nanti akan cerita beliau lebih jauh mungkin ya situasinya di Yaman dan bagaimana kondisinya. Dan juga Ustadz Alfian ya insya Allah ya, silaturahim secara offline juga insya Allah nanti bisa. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dari saya, mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Kang Abdul Aziz. Mudah-mudahan senantiasa pesan, kesan, dan semangat beliau senantiasa bisa tertular kepada kita semua sebagai anggota santri mendunia. Beranjak ke cara inti, yakni materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Sebelum saya beralih ke acara inti, saya akan membacakan CV moderator kita pada sore hari ini, yakni beliau bernama lengkap Kang Arya Nur Fauzi. Beliau adalah CEO dari Extrapreneur, CEO dari Extra Learning, mahasiswa UIN Sultan Hasanuddin Banten, dan sebagai DPP Pengusaha Muda Nahdlin dan Kemenpora. Wah, luar biasa sekali, banyak sekali prestasi beliau. Maka dari itu, acara sore hari ini akan diambil alih oleh moderator kita yang sangat luar biasa ini. Kepada Kang Arya Nur Fauzi, falyatafaddal. Tes, ya, terdengar suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Pangestu selaku MC yang sangat luar biasa yang telah memulai acara ini. Selanjutnya tentunya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmatnya kita bisa silaturahmi via virtual seperti saat ini. Kedua, salat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita yakni Nabi Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Kang Abdul Aziz selaku Ketua Umum Santri Dunia, yang terhormat juga kepada sahabat saya yang selalu berkolaborasi bersama saya yakni Kang Sa'dullah, Koordinator Santri Dunia Banten, juga kepada para narasumber yang akan saya pandu selama berjalannya materi pada hari ini. Nah, selanjutnya izinkan saya membacakan CV narasumber pertama, yakni bernama Kang Ahmad Alfian Jihadi. Beliau adalah Ketua PPI Hadramaut tahun 2020 sampai 2021. Beliau kelahiran Lombok Timur dari NTB ya. Nah, beliau mengenyam pendidikan dari MI hingga Madrasah Aliyah di NTB, lalu melanjutkan studi sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Al-Afghah, Yaman ya. Jadi itu CV singkat beliau. Pada beliau saya persilakan untuk memulai sesi pertama. Monggo, Ustaz. Oke. Cek 1 2 3. Suara saya ada. Sudah terdengar jelas, Ustaz. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Santri Mendunia, senior kita semua, kakak kita semua,
Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan nikmat kesehatan, keafiatan, dan semoga beliau diberikan kesabaran di dalam membimbing kita di komunitas santri mendunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak luput pula saudara saya, sekjen daripada santri mendunia, Kang Muhammad Aufa, kemudian koordinator santri mendunia Banten, koordinator santri mendunia Yaman, para moderator dan teman-temanku sekalian yang alhamdulillah ya kita bisa diberikan kesempatan untuk hadir pada kalau di Indonesia jam 4 sore ya, sore. Tapi kalau di Yaman sekarang zuhur. Kita tadi mulai jam 12 siang tepat sekali. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Terutama kita sebagai anak muda, sebagai orang yang insya Allah akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di masa depan. May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Semoga dengan wujud daripada wadah yang diberikan oleh teman-teman santri mendunia ini nanti akan menjadi wasilah kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar mukmin sejati, orang-orang yang muttaqin, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah menyambung silaturahim. Dan saya rasa ini adalah salah satu kegiatan yang sangat luar biasa menurut pandangan pribadi saya. Karena bagaimana mungkin bahwasanya sebagai seorang santri, kita semua yang hadir pada sore hari ini adalah anak-anak muda yang insya Allah akan diberikan kesempatan untuk memegang estafet tersebut. Dan untuk memegang estafet tersebut tidak cukup hanya dengan belajar. Tetapi kita harus untuk berupaya dari sejak dini, dari sejak masih awal seperti saat ini, kita sudah belajar. Belajar untuk menyampaikan, belajar untuk mendengar, belajar untuk membuat suatu wadah, sehingga ke depan ketika kita diberikan estafet di masa depan nanti, itu kita sudah terbiasa. Saya yakin kalau teman-teman santri mendunia, dimanapun berada, di berbagai belahan negara, di berbagai wilayah di Indonesia, kalau istiqomah, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, saya yakin teman-teman santri mendunia kelak akan bisa bersaing untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju di tahun 2030 atau 2045 ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh moderator, kesempatan untuk mengisi yang diberikan oleh para panitia. Pada kesempatan ini, para panitia memberikan kesempatan kepada Al-Fakir atau saya pribadi, dan nanti dengan narasumber yang kedua juga, mengenai tema sehari keliling negeri 1000 wali. Jadi di awal kemarin kita melakukan hubungan kontak dengan para panitia. Itu judulnya sehari berkunjung ke negeri Yaman. Jadi pembahasannya agak sedikit umum ya, dengan syakl am negara Yaman. Tapi saya lihat ada perubahan, judulnya yaitu sehari keliling negeri 1000 wali. Berarti ada spesifik tempat, karena di Yaman itu dengan cukup luas, kemudian dispesifikkan ke Hadramaut dan nanti akan ke negeri 1000 wali. Sebelum saya menyampaikan apa daripada isi daripada tema pada kesempatan ini, saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwasanya apa yang akan kita sedikit singgung pada kesempatan ini. Karena kita berbicara sehari berkunjung ke 1000 wali, itu kalau menurut saya pribadi tidak cukup dibahas hanya sehari. Apalagi ini diberikan kesempatan 25 menit ya. Karena yang namanya Baldatul Aulia, nanti kita apa sih Baldatul Aulia itu? 1000 wali itu yang mana sih yang dimaksud dengan kota 1000 wali tersebut? Itu membahas dari segi pendidikan saja itu sudah panjang sekali.
membahas dua masyaikh, dua guru besar aja sudah panjang sekali. Atau membahas mengenai tentang kebudayaan di kota Seribu Wali ini juga sangat panjang sekali. Jadi kalau menurut saya pribadi itu tidak cukup hanya dengan sehari, apalagi ini 25 menit. Tapi ala kulihal kita ambil secara umumnya saja. Nanti kalau ada tambahan nanti bisa dengan sharing pertanyaan atau mungkin juga nanti bisa menggunakan jalur WhatsApp pribadi kepada kami selaku narasumber. Teman-teman semua, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini atau siang hari kalau di Yaman. Yang pertama itu adalah yang dinamakan dengan negeri Seribu Wali itu yang mana? Apakah Yamannya, ataukah negeri dongeng, ataukah mana? Yang kedua, mengapa dinamakan dengan negeri Seribu Wali? Mengapa? Ada apa? Sebabnya apa? Itu yang kedua yang akan saya bahas. Dan yang ketiga, ada apakah di negeri Seribu Wali tersebut? Nanti kita akan bahas dari segi pendidikannya, sosialnya, kebudayaannya, kemudian nanti dari segi guru-gurunya juga kita akan bahas jika waktu mencukupi. Teman-teman semua, yang pertama mengenai dengan negeri Seribu Wali. Negeri Seribu Wali ini merupakan salah satu daripada lakop atau penamaan dari satu wilayah yang berada di Hadramaut, yaitu kota Tarim Al-Ghonna. Jadi teman-teman pasti sudah ma'ruf atau bahasanya kalau ma'ruf itu sudah sering mendengar. Mungkin dari teman-teman, dari saudara, dari YouTube, atau mungkin tadi seperti kata Pak Ketua kita itu ada lagu Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim. Nah, itulah Tarim tersebut adalah negeri Seribu Wali. Letaknya di distrik kota Tarim di Provinsi Hadramaut di negara Yaman. Jadi Tarim ini merupakan rekomendasi bagi teman-teman yang akan melanjutkan studi ke negara Yaman. Karena negara Yaman secara umum itu aman, namun kurang kondusif. Jadi tidak ada perang di Yaman untuk saat ini, tapi belum kondusif. Nah, sehingga KBRI kita yang dulunya ada di Son'a itu sekarang pindah ke Muscat atau di negara Oman ya. Nah, jadi untuk di Yaman sendiri itu kita tidak ada KBRI. Nah, sehingga KBRI kita kiblat ke KBRI Muscat itu merekomendasikan tempat untuk belajar di negara Yaman itu di kota Tarim atau di Provinsi Hadramaut secara keseluruhan dan Tarim secara signifikan. Walaupun ada juga di tempat-tempat lain juga direkomendasikan oleh pihak KBRI. Karena di Provinsi Hadramaut ini memang keadaannya aman. Alhamdulillah aman, ekonomi berjalan dengan lancar, tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan mungkin nanti bagi teman-teman yang akan melanjutkan studi ke negara Yaman atau Hadramaut, bil khusus ke kota Tarim Al-Ghonna. Kemudian mengapa dinamakan dengan negeri Seribu Wali? Jadi kota Tarim ini teman-teman seperti teman-teman ketahui dia memiliki banyak sekali nama. Kalau di dalam bahasa Arab atau di kalangan orang Arab, ketika ada suatu wilayah itu dengan memiliki lakop atau penamaan yang banyak, itu menunjukkan wilayah tersebut mulia, bagus, dan menunjukkan kemuliaan. Nah, jadi kota Tarim ini tidak hanya dilakobi dengan Baldatul Aulia. Jadi kalau bahasa Arabnya itu Baldatul Aulia ya, negeri Seribu Wali. Jadi penamaannya itu ada namanya Al-Ghonna. Jadi kota Tarim itu dinamakan dengan Al-Ghonna. Kenapa dinamakan Al-Ghonna? Karena di kota Tarim tersebut itu banyak pepohonan, subur, airnya mengalir. Jadi kita tuh kalau di kampus ya, di kampus kita di Al-Ahqaf di kota Tarim itu kita bisa bercocok tanam. Kadang kita nanam kangkung, gitu kan? Kangkung kan butuh air banyak ya. Nanam kangkung. Kemudian karena kangkung nggak ada di Yaman, jadi kita bawa dari Indonesia kangkungnya, terus kita taruh itu di belakang asrama kita, asrama Indonesia, itu kita bisa tanam kangkung, bercocok tanam dan sebagainya. Karena memang Tarim ini Al-Ghonna, dia subur, gitu.
Jadi namanya Al-Ghonna. Yang kedua namanya Madinatus Siddiq. Ya. Kalau kita katakan Madinatus Siddiq, oh berarti ini Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pernah berkunjung ke kota Tarim. Tidak. Jadi tidak. Dinamakan kota Tarim ini sebagai Madinatus Siddiq karena dulu Rasulullah SAW selaku khalifah pada saat itu mengirim perwakilan ke kota Tarim atau sebagai gubernur. Jadi wilayah-wilayah yang sudah masuk di dalam kekuasaan Islam pada saat itu, khususnya di luar Madinah, itu khalifah Rasulullah SAW mengirim ke wilayah-wilayah untuk meletak gubernur-gubernur di masing-masing wilayah. Pada saat itu ditunjuklah yang namanya Sayyidina Ziyad Al-Ansori. Nah, kemudian Rasulullah SAW wafat pada saat itu, kemudian diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirim surat kepada gubernur-gubernur yang ada di luar wilayah Madinah untuk memberitahukan mengenai wafatnya Rasulullah, kemudian pembaiatan, kepercayaan kepada pengganti beliau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika datang surat kepada Sayyidina Ziyad bin Al-Ansori selaku gubernur Tarim pada saat itu semua penduduk Tarim percaya tentang baiat dan percaya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tanpa neko-neko. Nah, sehingga pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sangat sekali bahagia, kemudian menamakan kota Tarim menjadi Madinatus Siddiq, kemudian mendoakan kota Tarim agar subur, agar melimpah, dan agar di kota Tarim ini lahir orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga itu Madinatul Huffaz. Kenapa dinamakan dengan Madinatul Huffaz? Nah, kalau teman-teman semua lihat di dalam kitab Masra'ur Rawi, di situ semua ulama Tarim di dalam biografinya itu menyebutkan wulida fi Tarim wa hafizul Quran al-azim. Jadi semua ulama-ulama Tarim itu sudah hafal Al-Quran. Kemudian alhamdulillah Al-Fakir, saya itu ikut belajar dulu sama Ustadz Mikail ya, dulu senior saya di Kubah Murayyam namanya. Salah satu tempat menghafal Al-Quran tertua di Kota Tarim. Di situ saya setoran Al-Quran dengan adik-adik yang masih kecil sekali. Jadi kadang merasa nggak enak, merasa malu, karena umur yang sudah seperti ini, sudah fakultas, sudah kuliah, yang nyimain Al-Quran itu adik-adik kecil. Tapi saya takjub di situ. Saya sangat kagum melihat adik-adik kecil itu sudah hafal Al-Quran. Terus kadang menegur ketika terjadi salah makhraj dan sebagainya. Jadi ini Kota Tarim ya, Madinatul Huffaz. Banyak kita lihat di syawarek Tarim atau di suk atau di pasar-pasar itu, kalau para penjualnya atau para pedagangnya sepi pembeli, mereka mengisi waktunya itu dengan membaca Al-Quran. Mungkin teman-teman pernah lihat banyak foto yang beredar di Kota Tarim, di suk-suk Tarim, itu para penjualnya untuk mengisi waktu mereka membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab fikih, membaca minhaj dan sebagainya. Dan ini saya tidak mengada-ngada, benar saya lihat dengan mata kepala saya sendiri pada saat itu. Karena sebelum saya berangkat ke Kota Tarim dulu, itu saya masih remang-remang dan masih belum terlalu percaya gitu. Apakah benar di Kota Tarim nggak ada perempuan? Apakah benar di Kota Tarim itu orangnya selalu bersolawatan? Apakah benar? Jadi di Kota Tarim itu, kalau teman-teman insya Allah diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Kota Tarim, mungkin ziarah atau mungkin menurut ilmu terlebih ya, semoga aja kita semua bisa berkunjung ke Kota Tarim. Itu teman-teman melihat ketika teman-teman beli jajan, ketika teman-teman mau beli sesuatu, itu nanti disuguhkan sambil membaca Shollu ala Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi
Cek ya, mungkin sedang gangguan koneksi Ustadz Ahmad Alfian. Jadi sambil menunggu terkoneksi kembali, mungkin saya akan sedikit memberikan informasi bahwasanya sekarang teman-teman yang hadir pada hari ini, kita tahu bahwasanya Ramadan sebentar lagi, namun Santrim Dunia dari awal Ramadan hingga saat ini tetap membuka donasi Ramadan. Jadi ada program donasi Ramadan, Santrim Dunia berbagi takjil, makanan buka puasa dan sahur. Ini target donasinya untuk santri di 34 provinsi dan 30 negara dalam kegiatan Festival Ramadan. Jadi teman-teman nanti bisa salurkan donasi terbaik teman-teman di kitabisa.com, ada linknya di Bitly, Santrim Dunia berbagi. Nanti saya share ke fitur chat ya. Jadi teman-teman di sini masih ada waktu sebelum Lebaran, Ramadan kita masih ada waktu, jadi kita masih bisa menambah pahala melalui program donasi Ramadan yang diadakan oleh Santrim Dunia. Nah, Ustadz Ahmad Alfian, apakah sudah terhubung kembali? Boleh dicek mic-nya, Ustadz? Masih Cek 1 2. Siap, oke. Sudah terdengar kembali, Ustadz. Boleh dilanjutkan kembali. Oke. Lanjut ya. Tadi sampai ke pembahasan mengenai tempat-tempat di Kota Tarim, seperti kalau tempat jualan itu kadang menggunakan kalimat shollu ala Nabi Muhammad, shollu ala Nabi Muhammad. Ketika lagi ada yang berantem misalkan, lanjutin. Kita lagi ada yang berantem, lagi ada permasalahan, itu nanti disela dengan ucapan shollu ala Nabi Muhammad. Sudah reda sudah mahnya. Shollu ala Nabi Muhammad. Sudah. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa belajar di Kota Tarim, dan semoga juga teman-teman juga bisa kunjung ke Kota Tarim. Kemudian Tarim itu juga dinamakan dengan At-Tib, pengobat. Kemudian yang kelima dinamakan dengan Baldatul Aulia atau Kota Seribu Wali. Nah, mengapa dinamakan dengan Kota Seribu Wali? Ini suara saya jelas ya? Jelas ya Pak Moderator? Jelas ya. Alhamdulillah. Yang kedua, apa dinamakan dengan 1000 wali? Jadi kata-kata 1000 ini mungkin teman-teman di dalam pikirannya, 1000 wali berarti walinya ada 1000 gitu. Aulianya ada 1000 gitu. Bukan. Jadi penamaan daripada kata 1000 wali ini hanya daripada bentuk bahwa itu ada sigoh kasroh. Jadi menunjukkan banyak. Jadi waliullah yang ada di Kota Tarim itu tidak 1, 2, atau mungkin 1000, bahkan lebih. Sehingga Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Mauladawileh mengatakan bahwasana qad dufina fi zambal asyra alaf wali wa thamanuna kutuban wa fil furat mislu. Nah, ini Syekh Abdurrahman Segaf bin Muhammad Mauladawileh. Dari zamannya dulu sekali beliau mengatakan bahwasanya telah dimakamkan di pemakaman Zambal itu ada 10.000 wali, dan 80 diantaranya itu sebagai Gadi Furet. Itu 10.000 di zamannya Syekh Abdurrahman. Pasti yang pasti ada. Itu orang yang memiliki karomah. Tidak hanya orang yang memiliki karomah kemudian banyak, tapi wali itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatannya. Bahkan orang yang berilmu, orang yang bisa mengamalkan ilmunya, kemudian dia warok, itu juga bisa. Kota Tarim ini itu ada beberapa. Yang pertama itu doa daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mendoakan, semoga di kota Tarim ini itu tumbuh para wali seperti tumbuhnya rumputan. Rumput itu kan banyak, nggak satu tapi begitu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar itu mendoakan di kota Tarim tersebut, seorang wali yang soleh seperti tumbuhnya rumputan. Dan yang kedua, sebab dinamakannya kota Tarim ini sebagai seribuan, sholahul abawain. Apa artinya sholah abawain ini? Solehnya atau bagusnya orang tua daripada penduduk Tarim. Jadi teman-teman, insya Allah kalau teman-teman bisa melihat dan bisa menyaksikan bagaimana penduduk yang ada di kota Tarim. Kalau yang dari kacamata pandang Al-Fakir atau saya, itu kacamata pandang saya beda. Cara bermuamalah di orang-orang kota Tarim ini berbeda dengan cara bermuamalahnya orang di luar Tarim. Cara bermuamalah, komunikasinya beda. Kalau sama orang Tarim itu harus kan. Teman-teman yang dari Indonesia datang pasti akan merasakan. Atau mungkin teman-teman yang ada orang Indonesia di Tarim kemudian keluar dari kepada kota Tarim, nanti akan merasakan. Karena Al-Fakir pernah merasakan. Dan itu yang bikin kita rindu dengan kota Tarim. Kota Tarim itu disebutkan Syawari' Tarim, Syekhu Malla, Syekhu. Jadi jalan di kota Tarim itu bisa jadikan sebagai guru bagi orang-orang yang tidak memiliki guru. Artian apa maknanya di sini? Maknanya bahwasanya ahwal tingkahnya para ahlu Tarim itu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Bagaimana mereka tadi seperti yang saya katakan, mereka itu menyuguhkan makanan di tempat makan di restoran aja menggunakan sholawat. Shollu ala Nabi. Kita juga Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, seperti itu. Jadi kita menjadinya terbiasa. Nah, makanya Tarim juga dikatakan bahwa jalannya Tarim itu juga bisa dijadikan sebagai guru bagi orang-orang yang tidak memiliki guru. Kemudian sebab tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, tarbiyah. Pendidikan daripada orang tua yang ada di kota Tarim. Jadi kalau kita berbicara masalah tarbiyah ya, pendidikan, itu mungkin pernah mendengar ulama besar juga, kakaknya Habib Ummi Hafiz, Abu Bakar bin Salim, itu kakaknya umur beliau itu 80 lebih dan wafat, dan insya Allah nanti kita di PP Hadromaut kita akan mengadakan haul beliau. Ini kalau teman-teman bisa hadir silahkan, nanti bisa dilihat di Instagram PP Hadromaut. Di situ Habib Ali Masyhur itu cerita bahwasanya beliau itu dididik sama orang tuanya dari sejak kecil, dari sejak bayi itu untuk bangun jam 3 malam. Jadi anak kecil yang bayi, ini beliau ini ayah beliau ya, selama ayah beliau itu beliau selalu bangun sebelum subuh. Memang tuanya ketika bayi itu dibangunin jam 3 malam, dibangunin dikasih mainan. Walaupun nggak sholat ya, namanya kan orang masih bayi gitu kan. Nanti orang tuanya sholat tahajud, buat anaknya bermain gitu, main-mainan dan sebagainya, dikasih mainan, dikasih makanan, dikasih apa, yang penting bangun jam 3 malam. Dari sejak masih bayi sehingga beranjak dewasa akhirnya sampai akhir hayat beliau. Ini kata murid beliau yang sering bersama beliau, khodim beliau, itu mengatakan beliau itu selalu istiqomah bangun sebelum subuh karena memang tarbiyah daripada orang tua beliau. Nah, begitu juga di ahlu Tarim yang lain. Kemudian yang keempat, sebab dinamakannya kota Tarim ini sebagai kota seribu wali itu karena lingkungan biahnya. Jadi salah satu yang memotivasi saya untuk berangkat melanjutkan studi ke luar negeri dan memilih kota Tarim, Yaman khususnya. Jadi kalau orang ketika saya akan berangkat ke Timur Tengah itu banyak yang bilang, ngapain berangkat ke Timur Tengah ke Yaman? Di sana kan nggak kondusif. Yang mending di sini aja yang sudah aman-aman, begitu enak belajarnya gitu. Tapi ada satu hal yang saya lihat, saya tanyakan dengan teman-teman yang sudah belajar
di Yaman, kemudian teman-teman yang sudah atau yang sedang belajar di Yaman, saya tanyakan, di mana sih kehidupan di sana? Begitu, biahnya seperti apa? Dan itu bikin saya takjub di situ. Jadi biahnya di Kota Tarim itu, teman-teman, ini tahadusan bin nikmah ya, tahadusan bin nikmah. Saya tidak pernah yang namanya komunikasi langsung dengan perempuan di Kota Tarim. Terutama orang Arabnya ya. Tidak pernah. Saya hanya berkomunikasi dengan saudara saya dan punya istri, itu pun saya berkomunikasi hanya sebatas itu. Jadi untuk berkomunikasi langsung, bertemu langsung dengan perempuan itu tidak pernah sama sekali. Untuk melihat perempuan mungkin pernah, ketika ada suami istri, suaminya gocek istrinya kemana gitu, ya itu mungkin pernah. Tapi untuk yang langsung tidak pernah. Alhamdulillah tahadusan bi'imah. Ini gambaran dalam artian bi'ah di Kota Tarim ini cocok sekali bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi bernuansa pesantren tapi berakademik Timur Tengah. Seperti itu. Kemudian ada pasarnya, teman-teman. Jadi pasar itu dipisahkan antara pasar yang laki-laki dengan pasar yang perempuan. Ada suknisa, nanti surjal. Nanti suknisa itu perempuan semua isinya, bercadar semua. Jadi ngelihat perempuan yang nggak bercadar nggak pernah kalau di Kota Tarim itu, nggak pernah. Jadi semuanya bercadar semua. Makanya kalau teman-teman kalau mahasiswi Al-Ghov itu ketika baru sampai di Kota Tarim atau turun dari bandara itu mereka langsung menggunakan niqab karena memang adat di Yaman khususnya, Yaman umum khususnya Tarim itu menggunakan niqab. Nah, sehingga nanti suknya itu ada suk nisa dan nanti suk untuk laki-laki. Nah, begitulah bi'ah daripada kota Seribu Wali ini, sehingga tidak menjadi suatu yang aneh atau kita tidak heran kalau penduduk Tarim yang dididik dari sejak usia dini, masih bayi, dididik dengan lingkungan yang seperti itu, bagaimana mereka tidak menjadi seorang wali? Bagaimana mereka tidak menjadi seorang yang faham terhadap agama, faham terhadap fikih, faham terhadap ilmu-ilmu agama yang lain? Tidak heran, karena memang dari pertama bi'ahnya, yang kedua orang tuanya, ketiga gurunya. Mencari ulama di Tarim itu banyak sekali ulama-ulama. Seperti Habib Fil itu banyak sekali di Kota Tarim. Para munsif ada di Kota Tarim. Beberapa munsif ada di Kota Tarim. Dan namanya nanti Aidut Tarim, nanti banyak sekali para masyaikh di Kota Tarim. Antum mau fokus ke hadis, nanti ada masyaikh yang fokus kepada pakar hadis. Antum mau fokus ke fikih, nanti ada di situ masyaikh yang fokus ke fikih dan sebagainya. Jadi Masya Allah, tabarakallah, negeri Seribu Wali yang teman-teman bahas pada sore hari ini itu sangat sekali luar biasa dalam kacamata pandang Al-Fakir, yang mana Al-Fakir saat ini sedang belajar di kota tersebut. Nah, jadi motivasi buat teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian yang ada niat untuk melanjutkan studi ke negeri Seribu Wali, ke Provinsi Hadramaut atau ke Kota Tarim, beginilah keadaannya. Insya Allah nanti teman-teman akan menyaksikan dan melihat secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dulu saya sedikit memberikan kisah ya. Syekh Abdullah ini waktunya mungkin kayaknya udah lebih kayaknya ini. Gimana Pak Moderator? Waktunya masih ada? Mungkin tinggal 1-2 menit lagi. Oke, nanti saya sedikit berikan kisah ya, sedikit kisah mengenai tentang banyaknya para wali di Kota Tarim ini. Kemudian tutup. Jadi Syekh Abdullah yaitu bin As'ad Al-Yafi, beliau ini adalah salah satu pengarang daripada kitab Rodatul Rayyahin, kitab yang berisi tentang cerita para wali. Jadi beliau ini Syekh Abdullah itu punya anak namanya Syekh Abdurrahman. Nah, beliau Syekh Abdullah ini mengirim anaknya ke Kota Tarim, yaitu mengirim Syekh Abdurrahman ke Kota Tarim untuk mempelajari dan mentakkidi atau melihat secara langsung apakah benar
di kota Tarim itu banyak para aulia. Jadi beliau ini, Syekh Abdullah ini punya kitab mengenai tentang biografi para wali. Kemudian beliau punya anak Syekh Abdurrahman dikirim ke kota Tarim untuk menyaksikan secara langsung, benar nggak nih di Tarim itu banyak para wali gitu. Akhirnya Syekh Abdurrahman datang ke kota Tarim. Ketika datang ke kota Tarim, itu beliau langsung mengarang syair kekaguman kepada kota Tarim atas banyaknya para aulia. Sehingga beliau balik, Syekh Abdurrahman, setelah menyaksikan bagaimana di kota Tarim, Syekh Abdurrahman balik kepada Syekh Abdullah, ayah beliau. Kemudian melaporkan. Syekh Abdullah bilang seperti ini, ya Abdurrahman, apa yang kamu dapatkan di kota Tarim? Apakah benar di sana banyak para waliullah? Kata Syekh Abdurrahman, diceritakan di sana bahwasanya banyak sekali para wali di tempat tersebut. Kemudian sehingga Syekh Abdullah itu karangan kitabnya tebalnya segini ya. Karangan kitabnya tebalnya segini, itu beliau tidak menuliskan biografi ulama Hadramaut secara keseluruhan. Jadi beliau hanya sebagian saja karena mengatakan bahwasanya saya tinggalkan biografi sebagian daripada ulama Hadramaut atau ulama Tarim itu karena banyaknya para wali di tempat tersebut dan sudah ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Sudah banyak yang kenal, sudah banyak yang tahu mengenai kewalian-kewaliannya. Sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita bicarakan, baik dari segi pendidikannya, kemudian segi sosialnya, dari segi budayanya. Tapi insya Allah di lain waktu kita bisa bertemu, kita bisa sharing bersama, itu nanti bisa langsung akan melalui via WhatsApp. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad Alfian Jihadi atas sharingnya bagaimana negeri Seribu Wali ini. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung saja karena waktu sudah mulai mepet dengan azan maghrib. Pada pemateri kedua, saya bacakan CV singkatnya. Beliau bernama Ustaz Muhammad Aufa Aflaha. Beliau sebagai Sekretaris Jenderal Santri Mendunia Yaman tahun 2021 hingga 2023. Beliau kelahiran dari Bogor, sejak pendidikannya sejak MI hingga MA di Bogor, dan sekarang sedang studi di Universitas Al Royan, Mukalla Hadramaut Yaman, semester 4 di jurusan Syariah Islamiyah. Nah, langsung saja pada Ustaz Muhammad Aufa Aflaha, pada beliau saya persilakan. Monggo Ustaz, boleh dites mic. Tes, suatu tajribat. Sudah terdengar Ustaz, boleh dilanjutkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, yang paling kita utamakan juga wajib, yaitu puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, beribu-ribu anugerahnya, beribu-ribu karunia-Nya, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menjalankan aktivitas kehidupan. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersilaturahmi secara online seperti ini. Semoga kita selalu dalam lindungannya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat atas segala nikmat-nikmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, Amin. salawat berboncengkan salam berbahan bakar iman berasapkan Islam. Tak lupa kita junjukkan kepada baginda besar kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Karena jasa beliaulah kita dapat bisa menikmati keindahan Islam di era globalisasi zaman sekarang. Karena jasa beliaulah kita dapat menikmati kesempurnaan Islam walaupun sekarang di zaman yang penuh fitnah. Alhamdulillah. Sebenarnya Masya Allah sudah sangat kompleks, sudah sangat jelas sekali yang sudah dipaparkan oleh narasumber Ustadz kita, guru kita semua, Ustadz Alfian. Jadi
Ana ini bagaikan butiran debu aja, dan beliau itu air. Jadi bertayamum udah nggak bisa kalau udah ada air gitu. Masya Allah. Jadi mungkin udah sangat kompleks, sudah sangat jelas tentang pemaparan tentang negeri para wali Yaman ini. Ana mungkin berbicara lebih ke pribadi pengalaman selama ada di sana, karena begini, karena kedatangan anak Yaman, belajarnya di Yaman ini sebenarnya awalnya karena keterpaksaan. Jadi Ana menginginkan hal-hal duniawi lah, bisa kita sebut hal-hal duniawi. Ana menginginkan pengen ke Australia, Anda menginginkan bisa kuliah di New Zealand waktu itu. Tapi qadarullah masyafa'al, Allah memberi Anda kesempatan untuk bisa studi di negeri Yaman, alhamdulillah. Makanya Anda pernah bilang dalam hidup Anda, Yaman ini memang bukan yang Anda inginkan, tapi ternyata Yaman yang Anda butuhkan. Masya Allah, karena benar-benar Yaman itu mengajarkan kita hakikat hidup sebenarnya gitu. Hakikat hidup yang mana kita hidup ini bukan untuk hal-hal duniawi yang sementara ini doang. Kita benar-benar diajarkan oleh para ahlul Yaman, kita diajarkan oleh masyayikh sana, Habib sana, diajarkan tentang makna kehidupan. Jadi ketika kita bilangnya mau berhijrah gitu, Anda termasuk orang yang baru hijrah dan hijrahnya langsung ke negeri Yaman karena takutnya oleh biah Indonesia atau lingkungan Indonesia yang sudah sangat tidak kondusif untuk anak pribadi, karena pergaulan bebas, karena pergaulan yang tidak layak lagi untuk anak tempati di sini, maka Anda mengutus diri Anda untuk bisa berhijrah ke sebenarnya ke negara manapun itu. Tapi alhamdulillah qadarullah masyafa'al, Allah memberikan anak kesempatan untuk bisa studinya ini di negeri Yaman. Masya Allah, benar-benar Allah pengen memahami anak dalam agama, dan untuk memahami agama kita butuh lingkungan, kita butuh guru yang benar-benar pakem, yang benar-benar fakih dalam fan itu, dia benar-benar sangat menguasai, yang benar-benar lingkungan itu sangat mendukung kita. Dan Masya Allah itu semua Anda temukan ada di negeri Yaman, negeri 1000 wali, Masya Allah. Jadi ketika kita tadi temanya berkunjung ke negeri 1000 wali, kita harus punya niat, kita harus punya visi misi, jangan tentang hal-hal duniawi. Karena ketika kita membawa visi misi ingin berkunjung ke negeri Yaman dengan membawa visi misi duniawi, pengen ngerasain hal-hal duniawi, nggak bakal dapat di Yaman. Karena ketika kita berkunjung, ketika kita berziarah, ketika kita belajar di sana, yang kita dapatkan hanyalah zuhud, ketawaduan para ulama sana, dan ilmu-ilmu agama Islam. Jangan pernah ada menggores dalam pikiran kita untuk datang ke negeri Yaman untuk hal-hal dunia. Nggak bakal dapat yang kita dapetin, bahkan kekecewaan. Karena Masya Allah, Yaman kalau secara aspek duniawinya sangat tidak mendukung kita untuk bisa menikmati duniawi gitu. Gimana kita bisa menikmati hidup duniawi banget. Di sana, alhamdulillah, qadarullah, Yaman itu masih negara terlemot lah di dunia ya. Bener Ustaz Alfian? Negara terlemot. Tapi dengan keberkahan Tarim, Masya Allah, Tarim ini dia itu berada di kampung gitu. Dan anak ini ada di Mukalla, kota. Tapi bener-bener keberkahan Tarim itu bisa kita rasakan banget. Dimana sebenarnya kalau misalnya secara kacamata manusiawi, ketika kita ada di kota itu mungkin internet tuh harusnya lebih kencang dibanding di kampung. Tapi Masya Allah, ternyata sekarang yang terjadi di negeri Yaman, internet di kota Tarim lebih kencang dibanding internet di kota Mukalla. Dan bahkan, kenapa dinamakan Al-Buna juga, Masya Allah, karena kesuburannya. Mukalla ini samping pantai. Mukalla ini kita di samping pantai, Ustaz, ya kan? Antum pernah 1 tahun di Mukalla, Masya Allah. Dan Tarim itu jauh dari pantai. Tapi kalau Anda merasakan, airnya itu lebih subur di kota Tarim, Masya Allah. Anda di Mukalla sering kehabisan di rumah, di bait sering kehabisan air, sering kekurangan air. Tapi kalau di Tarim nggak pernah ngerasain kekurangan air, padahal dia jauh dari pantai, Masya Allah. Emang keberkahan kota Tarim, karena mungkin keberkahan para aulia Allah dengan doa-doa orang solehnya juga, benar-benar Masya Allah, kerasa banget. Tadi kalau kata Ustadz Alfian, ini nggak cukup 1 hari. Emang bener nggak cukup 1 hari untuk bisa mendeskripsikan kota 1000 wali. Bahkan
menurut Ana nggak bisa dideskripsikan dengan ucapan-ucapan dan kata-kata doang. Yang pas itu kita merasakan langsung, datang ke kota Tarimnya, merasakan bagaimana bermuamalah langsung dengan ahlu Tarim, bagaimana kita bisa berkomunikasi, bermuamalah dengan ahlu Tarim, merasakan benar gimana sih nilai-nilai Islam itu dijalankan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, Anda nggak pernah menyangka ada negara yang seperti ini gitu. Jadi makanya ketika kita berkunjung ke kota Seribu Wali, kita berkunjung ke negara Yaman, jangan pernah bawa visi misi duniawi sedikit pun, karena kita bakal dapat kekecewaan, kita bakal dapat hal-hal yang tidak bakal tercapai. Masya Allah, emang satu hari tidak cukup dan tidak bisa dengan kata-kata. Jadi semoga nih kita semua di sini bisa Allah beri kesempatan untuk bisa menziarahi kota Tarim. Semoga Allah beri kesempatan untuk kita bisa meneruskan studi di sana. Karena untuk seminar-seminar gini mungkin cuma bayangan-bayangan doang. Dan itu kadang, masa iya sih seperti itu? Tapi emang benar seperti itu terjadi. Karena Masya Allah, emang benar-benar nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Emang harus benar-benar merasakan keindahan Islam. Gimana masyarakat, gimana guru antara murid bisa mengaplikasikan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam dan diaplikasikan secara kehidupan sehari-hari. Masya Allah, emang nggak bisa banget dengan kata-kata. Bahkan untuk seminar satu hari kayak gini benar-benar nggak cukup. Bahkan untuk waktu dalam waktu 20 menit. Masih ada waktu, Pak Moderator? 5:30. Udah mungkin ada closing statement dari Ustadz Muhammad Aufa. Oh iya. Jadi seperti itu. Jangan pernah yang tadi Anda bilang di awal, karena tadi udah dijelaskan oleh Ustadz Alfian. Kita, guru kita semua, udah sangat kompleks. Mungkin Anda menjelaskan sedikit aja, menambahkan sedikit. Karena Anda juga sebenarnya bukan kapasitas Anda untuk bisa mengisi ini, karena Anda samina watona aja sama atasan Anda, Ustadz Mikail, selaku koordinator Yaman, yang menyuruh atau memberi perintah Anda untuk mewakili beliau di sini. Masya Allah. Jadi benar-benar kita harus memahami benar perkataan Ustadz Alfian tadi. Itu bukan sekedar kata-kata. Anda cuma bilangin, itu bukan sekedar kata-kata. Itu benar-benar terjadi di Kota Tarim. Itu benar-benar semuanya diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakatnya Kota Tarim. Karena Masya Allah, emang kalau secara otak kita nih, masa masih ada sih negara kayak gitu? Masih ada apa? Kayak bisa menjalankan aktivitas keislaman setelah menyuruh di kehidupan sehari-hari. Paling perkataan doang. Enggak, benar-benar kita semuanya yang pernah ke Kota Tarim, yang pernah melanjutkan studi di sana, yang pernah berkunjung, pernah menziarahi Kota Tarim, benar-benar merasakan keberkahannya, benar-benar merasakan keindahan bermuamalah secara Islam. Benar-benar kita diingetin untuk selalu mengingat akhirat gitu. Jadi hidup ini wasilah kita untuk kita bisa menikmati ke surganya akhirat nanti. Jadi benar-benar guru-guru mengajarkan kita untuk mempersiapkan hidup, untuk membersihkan jiwa kita di dunia ini, untuk selalu memikirkan akhirat kita gitu. Mungkin cukup sekian dari Ana, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Aufa. Masya Allah, wejangannya sangat luar biasa. Mungkin kayaknya tidak ada sesi tanya jawab karena waktu maghrib sebentar lagi. Mungkin akan saya kutip sedikit dari dua narasumber ini, lalu kita sesi foto bersama. Jadi sambil saya kutip, teman-teman mohon untuk menyalakan videonya agar bisa kita foto bersama nanti. Oke, jadi dari dua narasumber yang telah sharing bagaimana sih keadaan atau tempat di Hadramaut atau di negeri Seribu Wali. Jadi tadi kalau kata Ustadz Muhammad Aufa itu kalau berkunjung ke Yaman atau ke Hadramaut atau di kota apapun, jangan pernah datang dengan niat untuk keduniawian gitu ya. Jangan datang untuk niat hal-hal yang duniawi, karena pasti akan menemukan kekecewaan. Tapi datanglah dengan niat belajar, dengan niat ziarah atau dengan niat mengaji pada ulama-ulama hebat di sana. Jadi tentu kalau kata dua narasumber tersebut,
kalau kita berkunjung ke negeri Seribu Wali ini nggak cukup sehari, bahkan nggak bisa via virtual sebenarnya. Oleh karena itu, saya doakan pada teman-teman semua yang hadir pada hari ini, kita akan bersama-sama berkunjung langsung ke negeri Seribu Wali setelah pandemi ini selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa bersilaturahmi secara luring atau offline gitu kan. Jadi biar bisa langsung ngerasain gimana sih rasanya berkunjung ke negeri Seribu Wali. Bukan cuma sehari gitu, tapi misal seminggu atau sebulan gitu. Biar benar-benar ngerasain tadi keberkahan-keberkahan yang ada di negeri Seribu Wali. Mungkin itu sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih kepada para narasumber yang sangat luar biasa, yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan di segala aktivitasnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sesi foto bersama. Untuk teman-teman peserta boleh kita nyalakan kameranya, dirapikan rambutnya, kerudungnya, ya. Tatap kameranya, senyum lebar dikit, iya. Bentar lagi ajan kok. Oke. Saya absen yang belum nyalain kamera nih. Arya Dimas, Faruk belum nyalain kamera nih. Ibnu Abror, Fitri Nur apa tadi itu? Nur Aziza, Ani Fitriani, Enden Ahyadi, silakan kameranya dinyalakan. Oke, tatap mata saya, oh enggak, tatap kameranya. 1, 2, 3, cekrek ya. Oke, tahan. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Cekrek, tahan. Oke, Ustadz Abdul Aziz, Kang Abdul Aziz boleh dipimpin gaya santri dunia gimana, Ustadz? Oke. Ini ya teman-teman terkoneksi ya. Kita foto pertama, kita semuanya begini terkoneksi, gayanya, gerakannya. Oke, silakan. Ya, kameranya dinyalain ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sip, tahan. 1, 2, 3. Oke, sip, sudah. Selanjutnya saya kembalikan ke MC untuk menutup acara pada hari ini. Monggo MC. Kang Pangestu. Iya, jazakallah khairan kasiran kepada Kang Arya Nur Fauzi dan kepada para pemateri kita tadi. Semoga senantiasa pesan yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua yang hadir dalam acara webinar internasional ini bisa berkunjung ke kota Yaman. Amin. Amin ya rabbal Amin. Ya. Mungkin acara terakhir selanjutnya yakni acara doa yang akan dibawakan oleh saudara saya, teman saya, yakni Santriawan Pondok Pesantren Khair, yakni kepada Kang Fatur Rizki. Falyatafaddal. آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا وركوعنا
وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمن تقصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مجيب الدعاء أنت تعلم ما نريد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah khairan kasiran kepada Terima kasih. Kang Fatur Rizky. Saya sebagai MC pada sore ini mohon maaf yang sebesar-besaran jika masih banyak kekurangan dalam diri saya. Syukur kasiran kepada para peserta webinar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.